Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dilanjutkan ayat 80. Kemudian tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih. Pada hari pertama, pekan biasa ke-12, gereja merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Injil hari ini diambil dari Lukas 1, ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Perikopnya tentu berjudul Kelahiran Yohanes Pembaptis. Yuk mari kita belajar dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan keteladanan hidupnya. Peringatan Hari Santo Yohanes Pembaptis yang gereja peringati setiap tanggal 24 Juni adalah salah satu peringatan tertua bagi umat Kristiani yang ditetapkan di tahun 506 di Konsili Agde. Pun merupakan salah satu dari 3 perayaan gereja yang diambil berdasarkan hari kelahiran. Di mana kita tahu yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Kedua adalah kelahiran Santa Perawan Maria yang kita rayakan setiap tanggal 8 September. Dan hari ini gereja secara khusus merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang kita rayakan tanggal 24 Juni. Mengapa kelahiran Santo Yohanes Pembaptis begitu spesial? Karena kelahiran Santo Yohanes Pembaptis sudah Allah rencanakan, sudah Allah berkati sejak dalam kandungan. Dan tentu kehadirannya di dalam dunia untuk menjalani misi khusus, mendahului Tuhan Yesus Kristus. Misi khusus Allah untuk mempersiapkan dan menyambut Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dengan selisih kelahiran 6 bulan dari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Pun kelahiran Santo Yohanes Pembaptis adalah garis batas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagi Zakaria dan Elisabet, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis adalah mukjizat. Kita tahu bersama bahwa Yohanes Pembaptis lahir dari rahim Elisabet yang sudah mandul pun lanjut usia.
Bagi saya sebagai seorang dokter, seorang wanita yang sudah mandul pun lanjut usia, mustahil untuk bisa melahirkan. Di ayat sebelumnya, atau di perikop sebelumnya, dikisahkan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagaimana malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria di dalam bait suci dan bernubuat akan kelahiran Yohanes Pembaptis dari rahim istrinya, Elisabet. Zakaria tidak percaya dan akhirnya dia menjadi bisu. Kita juga belajar bagaimana dari kisah tersebut ketekunan iman dari Elisabet dan Zakaria yang menanti-nantikan kelahiran. Dan akhirnya dari pasang surut imannya tersebut, akhirnya percaya akan nubuat dari malaikat Gabriel tersebut. Nama Yohanes diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Yehohanan. Artinya apa? Tuhan itu ramah dan selalu menunjukkan kemurahan. Melalui kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, Allah menunjukkan kemurahannya. Kelahirannya membawa sukacita pada Zakaria dan Elisabet. Pun bukan hanya pada Zakaria dan Elisabet, tetapi pada seluruh bangsa Israel. Sebelum kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, sudah 400 tahun lebih Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Mari kita baca dari Malaki 4, ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. 400 tahun berselang, lalu malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria di bait suci dan mengatakan hal yang serupa. Di Lukas 1, ayat 16 dan 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yohanes Pembaptis datang. Ia mewartakan sukacita, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun Santo Yohanes Pembaptis adalah orang yang memiliki peran penting dari kehadiran Yesus Kristus, ia adalah sosok yang rendah hati dan sangat menyadari bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Mari kita belajar dari keteladanan Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes 3 ayat 30, ini adalah ayat yang saya imani dan saya sangat suka. Yohanes Pembaptis mengatakan, ia menunjuk pada Yesus, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Sosok rendah hati Yohanes Pembaptis tentu menjadi teladan kita juga sebagai umat beriman. Mari tetaplah kita rendah hati, karena semua karya dan pelayanan kita yang kita lakukan adalah misi dari Tuhan. Kemuliaan kembali kepadanya. Pun dari kisah kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, kita pun diajak untuk menyadari kuasa Allah untuk menciptakan segalanya. Walaupun terlihat mustahil, tetapi tiada yang mustahil bagi Allah. Mari kita diajak untuk percaya akan kuasanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami aturkan padamu atas firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Melalui pengalaman iman Zakaria dan Elisabet, dan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, kami belajar ketekunan iman, memahami dan percaya akan mukjizat-Mu, yang walaupun bagi kami mustahil, tetapi tiada mustahil bagimu. Teguhkanlah iman kami, dan setiap kami yang mendapatkan anak pula ya Tuhan. Bapa, melalui kisah kelahiran Yohanes Pembaptis pun, iman kami diteguhkan akan kemurahan-Mu. Engkau memberi misi khusus pada Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dari teladan Santo Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ajar kami dan ubahlah hati kami selalu untuk selalu rendah hati. Engkau harus makin besar, tetapi kami harus makin kecil.
Terpujilah nama Tuhan. Bapa, doa ini kami aturkan dengan pantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.